Shop, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan cuaca ekstrim masih akan melanda sejumlah kota dan daerah di Indonesia periode Nataru ini. BMKG mendeteksi cuaca sangat berpotensi menjadi ekstrim akibat perkembangan cuaca yang dipicu dari berbagai fenomena anomali dinamika atmosfer. Terdeteksi potensi hujan dengan intensitas signifikan mulai periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023 perlu diwaspadai berbagai wilayah Sob. Ada 11 provinsi yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat memasuki puncak musim hujan. 11 provinsi yang harus siaga mulai 25 Desember sampai 1 Januari 2023 antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Shop, angin kencang dan gelombang tinggi juga menyebabkan banyak kendaraan mengalami kesulitan untuk keluar masuk kapal di pelabuhan penyeberangan. Kuatnya tiupan angin membuat kapal terombang-ambing. Akibatnya, kendaraan harus menunggu beberapa saat sebelum kapal kembali tenang. Namun kejadian tak terduga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat malam 23 Desember lalu, Shop. Ya, sebuah mobil minibus berisi tercebur di dermaga 2 Pelabuhan Merak saat hendak menaiki kapal. Menurut salah satu petugas kapal di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, awalnya hanya bagian depannya saja yang tenggelam. Namun, setelah terombang-ambing, mobil pun akhirnya benar-benar tercebur. Ironisnya, di dalam mobil masih tersisa 2 orang yang belum bisa keluar. Petugas pun dengan cekatan mencoba menolong kedua korban. Kondisi yang gelap membuat petugas sempat kesulitan menolong korban, apalagi istri korban tampaknya sudah lemas dan hanya suaminya yang masih sadar. Kedua korban selamat, namun mobil mereka dipenuhi air hingga tenggelam. Kedua korban langsung dibawa petugas ke mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Menurut Kabid Humas Polda Banten, Shinto Silitonga, dalam keterangannya, posisi mobil saat kejadian berada di atas ramdot hendak menuju ke kapal feri Shalem. Namun saat mau naik, tali di kapal melebar sehingga side rem tidak lagi menempel di kapal. Hingga akhirnya mobil terjatuh. Mobil minibus ini baru bisa dievakuasi keesokan harinya. Shop, hati-hati juga nih bagi kalian yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Angin kencang dan gelombang tinggi juga mulai menghantam daratan. Seperti inilah kondisi saat air laut menerjang pesisir barat Lampung pada 22 Desember 2022 lalu. Air laut bahkan menerjang kapal yang tengah bersandar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Lampung memberitakan tentang perakiraan cuaca buruk berupa gelombang laut dengan tinggi 2,0 sampai 3,0 meter terjadi di wilayah pelayanan perairan Selat Sunda bagian selatan, Pantai Barat Lampung, dan Samudra Hindia Barat Lampung. Tak hanya di Lampung, Shop, beberapa warga yang tinggal di pesisir pantai juga mengalami hal yang sama. Mereka mengaku khawatir karena air laut menyebabkan banjirop dan mulai memasuki rumah-rumah warga. Shop, inilah video amatir yang diambil oleh warga saat detik-detik air laut meluap deras melewati tanggul yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mati mesin. Warga pun merasa terganggu dengan kejadian ini. Untuk mengatasi hal ini, pengelola pelabuhan meletakkan karung-karung pasir di atas tanggul yang dilewati air laut supaya air tidak kembali ke daratan. Dampak genangan yang berada di kawasan Muara Angke, warung-warung makan menjadi sepi pembeli. Kawasan Muara Angke ini memang sering tergenang air, terutama bila laut mengalami pasang dan pada saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Diduga, dataran lebih rendah dari permukaan laut semakin memperparah kondisi ini. Kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Dermaga Ujung 2, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Jalan di kawasan ini tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 cm. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah-tengah genangan. Kondisi ini diakibatkan air pasang laut yang meluap. Pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan ini ikut tergenang, bahkan air juga memasuki rumah-rumah warga dan merendam perabotan rumah warga.
Syok viral di media sosial, ribuan ikan kembali naik ke daratan di dermaga Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Senin 26 Desember lalu. Tapi bukannya takut, terlihat warga bergembira mengambil ikan yang naik ke daratan dermaga ini, bahkan ada juga mengambil ikan yang naik ke bebatuan pesisir tanpa bersusah payah memancingnya atau menjalannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan fenomena ini bukan sebab terjadinya gempa bumi atau tsunami. Diduga akibat adanya perbedaan kesuburan perairan atau dorongan arus air. Diketahui sebelumnya, pada tanggal 29 November 2022 juga terjadi fenomena yang sama, ribuan ikan naik ke dermaga Pulau Onrus di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Syok, cuaca ekstrim juga menyulitkan warga yang akan melakukan pemakaman keluarganya. Bahkan sebuah peti jenazah nyaris hanyut saat hendak diseberangkan melewati sungai di Polewali Mandar. Hal ini langsung membuat keluarga histeris. Video yang memperlihatkan peti mati berisi jenazah yang dibopong sejumlah orang nyaris terseret arus sungai ini pun viral di media sosial. Dalam video, tampak sejumlah orang berteriak lantaran melihat peti jenazah tertutup kain kuning hampir hanyut terbawa arus. Terlihat pula sejumlah pengantar jenazah yang berupaya menyelamatkan diri. Sebagian lagi masih bertahan mempertahankan peti jenazah agar tidak hanyut. Peristiwa ini terjadi di Dusun Pusui, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Menurut salah satu pihak keluarga, jenazah terpaksa diseberangkan melalui sungai saat air meluap. Penyebabnya, tak ada akses jalan atau jembatan ke dusun tetangga yang menjadi lokasi pemakaman. Peti jenazah mulanya diseberangkan menggunakan rakit. Sejumlah pengantar jenazah juga nekat menerobos derasnya aliran sungai.